sudah dikirim ke panitia. Bagaimana Ibu Lili? Kurang jelas tadi pertanyaannya, Bu Danela. Jadi begini, Bu. Silahkan. Jadi begini, Bu, pertanyaanku, kalau seandainya kan tadi diwajibkan untuk perkenalkan diri dengan fakultas di awal ketika baca puisi. Kalau seandainya tidak ada, Bu, perkenalkan nama dan fakultasnya bagaimana, Bu? Iya, jadi itu tadi pilihan saja. Boleh ada perkenalan, boleh juga tidak. Tapi nanti dimasukkan nama lengkapnya dan fakultasnya dengan jelas. Oh ya, Bu, terima kasih. Iya. Masih ada yang mau bertanya untuk puisi? Saya, Bu. Ya. Saya ingin menanyakan tadi dikatakan kalau itu videonya kita upload ke drive khusus. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana kita bisa mengonfirmasi kalau misalkan video kita itu sudah terkirim, karena jangan sampai menurut kita sudah terkirim tapi ternyata di drive khususnya itu belum masuk video tak begitu, Bu. Apakah kita bisa mengonfirmasi terkait video yang kita sudah kirim tersebut atau bagaimana? Iya. Jadi nanti di WA Group kami akan menginfokan kembali, meminta siapa-siapa peserta yang sudah mengirim videonya di link maupun di drive yang dikirim oleh teman-teman. Sebagai catatan, banyak peserta yang memasukkan link, tetapi link tersebut masih statusnya close. Jadi kita tidak bisa membuka link yang dikirim oleh teman-teman. Jadi jangan lupa supaya linknya itu bisa dibuka, di-share. Jadi kami bisa membuka videonya. Mengapa kami menyediakan link khusus untuk puisi? Karena ini akan memudahkan kami nanti. Sebab yang kami khawatirkan adalah ketika peserta mengirim di link yang dibagikan oleh peserta, itu kami tidak bisa membukanya karena linknya ditutup oleh peserta. Iya, Bu, terima kasih. Ya, tapi kalau sudah ada yang mengirim di link yang sudah terlanjur di ini, tidak apa-apa, nanti tinggal diinfokan saja di WA Group. Ya. Masih ada yang lain? Saya, Bu, mau bertanya sedikit tentang yang link tadi. Itu dikirim 2 kali di link yang di Google Drive dengan yang di khusus atau salah satunya, Bu? Salah satunya saja. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Ya. Masih ada yang lain? Saya, Bu. Ya, terkait lomba solo, saya mau bertanya bagaimana maksud filter dan mixing bagaimana yang dimaksud? Ini menyanyi ya? Iya, Ibu. Jadi mixing yang dimaksud itu adalah ketika kita autotune, kita perbaiki bass-nya. Jadi kan kalau kita merekam, kita bisa perbaiki bass suara, kita tambah kita tambah suara lain atau kita kasih backsound atau apa, itu tidak boleh dilakukan. Jadi harus menyanyi saja begitu. Kemudian kalau soal filter, yang paling yang kita masih toleransi itu cuma filter. Jadi misalnya supaya videonya, tapi itu cuma karena penampilannya ya, jadi bukan dari segi sound-nya. Jadi sound-nya kami tidak bisa, tolong jangan diedit sama sekali. Jadi gabung suara saja, jadi misalnya kita gabung file instrumen dengan file kita menyanyi itu tidak boleh digabung, jadi harus langsung nyanyi gitu.
supaya memang kita mau nilai betul-betul dari vokal saja. Bagaimana? Oh, maksudnya Ibu file instrumen dan file nyanyi tidak bisa digabung. Iya, jadi kan kita bisa gabung, kayak kalau kita mau edit video, kita kan bisa gabung file musiknya, kita gabung dengan file kita nyanyi, itu kan bisa digabung jadi satu. Itu Oh, tidak boleh dilakukan. kalau misal sambil menyanyi pakai instrumen tidak apa-apa tuh Bu? Ya, itu yang boleh justru. Jadi yang boleh dilakukan, kita nyanyi sambil main gitar, sambil main piano, itu boleh. Atau kita nyanyi sambil putar di YouTube. Instrumen, iya. Kalau itu Nyanyi sambil bergoyang juga bisa. itu diperhatikan, itu juga ekspresi itu. Iya Ibu. Mm-mm. Oke Ibu, makasih. Ini juga ada yang bertanya di chat, apakah bisa mengikuti lomba nyanyi dan TikTok Challenge? Iya, bisa. Jadi, seperti yang saya sudah bilang tadi, bisa mengikuti lebih dari satu kategori. Yang penting, satu kategori itu cuma ini. Cuma satu video saja yang kita upload. Baik, apakah masih ada yang mau bertanya soal puisi? Kalau enggak, kita tutup dan kita lanjut ke... Nggak ada nih. Terima kasih banyak Ibu Lili sudah memimpin tadi dalam kategori puisi. Selanjutnya kami persilahkan Ibu Ica untuk memaparkan petunjuk teknis Instagram Challenge. Oke, terima kasih Ibu Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik peserta lomba Instagram Challenge. Sebenarnya Instagram Challenge ini bukan lomba yang baru di Pensi Unhas. Tahun lalu judulnya adalah lomba fotografi. Cuman karena tahun ini kita tidak bisa langsung turun ke lapangan untuk foto, makanya kita menggunakan media Instagram sebagai media penggantinya. Makanya diganti namanya menjadi lomba Instagram Challenge. Adapun tahapan pelaksanaannya, yang pertama peserta mendaftarkan diri pada link yang telah dibagikan. Saya rasa sekarang ini sudah ada 28 peserta yang terdaftar. Setelah itu peserta bergabung di grup WA Pensi Virtual, cabang lomba fotografi. Saya sudah bikin grupnya. Saya tidak tahu apakah di sini masih ada yang sudah terdaftar atau belum, sudah masuk ke dalam grup atau belum. Yang belum harap hubungi panitia. Yang ketiga, peserta mengupload foto di Instagram dengan hashtag di rumah aja, lomba foto Unhas, Pensi Virtual Unhas 2020, dan menandai atau men-tag DAPK Unhas dan Hasanuddin _unif dan @kemahasiswaan Unhas. Jadi selain nantinya filenya dikirimkan kepada panitia, karena namanya saja Instagram Challenge, makanya peserta nantinya akan mengupload hasil fotonya ke akun Instagram mereka masing-masing. Peserta yang lolos seleksi tahap 1, jadi akan ada 2 tahapan seleksi. Tahap 1 akan diupload, yang lolos tahap 1 akan diupload di Instagram Kemahasiswaan Unhas dan YouTube Kemahasiswaan Unhas. Peserta yang keluar sebagai pemenang akan diupload juga kembali di @kemahasiswaan Unhas dan YouTube Kemahasiswaan Unhas. Adapun tema dari Instagram Challenge tahun ini adalah belajar di rumah. Jadi yang selama ini bertanya di grup, apa temanya Kak? Temanya adalah belajar di rumah. Ketentuan-ketentuan lomba Instagram Challenge, yang pertama, tentu saja kalian harus menjadi mahasiswa aktif Universitas Hasanuddin. Yang kedua, mengirimkan file. Dalam setiap file yang dikirimkan ke email panitia dicantumkan, tolong dicatat ya, nama peserta, nama fakultas peserta, judul, lokasi pemotretan dan tahun pemotretan, jenis kamera yang digunakan, besar diafragma yang digunakan, kecepatan atau speed, dan filter tambahan. Yang ketiga, diperbolehkan menggunakan semua kreativitas,
teknik dan trik foto, baik menggunakan kamera analog atau digital, tetapi tidak diperbolehkan untuk menggunakan drone. Yang keempat, panitia berhak menggunakan foto peserta untuk kepentingan publikasi maupun kebutuhan redaksional. Yang kelima, keputusan Dewan Juri sah serta tidak bisa diganggu-gugat. Yang keenam, lokasi yang digunakan untuk lomba adalah di sekitar tempat tinggal peserta. Jadi jangan gunakan alasan lomba ini untuk keluar jalan-jalan kemana-mana. Ini diusahakan lokasi pengambilan tempat karena temanya saja belajar di rumah, secara otomatis kalian harus mengambil gambar di sekitar tempat tinggal kalian. Yang ke-7, foto diserahkan atau dikumpulkan dalam bentuk file, maksimal kalian bisa mengirimkan 3 foto. Jadi 3 foto file maksimal kalian bisa kirimkan yang untuk nantinya dipilih oleh panitia dan dewan juri. Editing foto hanya diperbolehkan sebatas penggunaan kontras dan cropping. Jadi tidak boleh pakai edit lain kecuali kontras dan cropping saja. Ketentuan lainnya, peserta wajib memfollow Instagram @dapk_unhas, @hasanuddin_unif, dan @kemahasiswaan unhas. Foto yang diperlombakan wajib diupload di Instagram dengan menandai @dapk_unhas dan @hasanuddin_unif dan kemahasiswaan unhas. Kategori penilaian, kriteria penilaian didasarkan pada yang pertama orisinalitas, yang kedua momen, yang ketiga teknik, yang keempat kreativitas, dan kelima kesesuaian tema. Seperti itu mungkin lomba Instagram Challenge tahun ini. Ada peserta Instagram Challenge yang sedang aktif di Zoom saat ini? Saya Kak mau bertanya. Semua sudah terdaftar di grup WA. Sudah. Iya, Masih Kak. ada yang belum? Masih baru mau mendaftar, Bu, kalau saya. Sudah. Masih belum terdaftar semua di grup WA. Oke, silahkan hubungi nanti panitia untuk diberikan linknya. Ada yang mau bertanya? Saya, Bu, saya. Ya, silahkan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, kan ini lomba di rumah aja. Nah, sedangkan kami masih berada di kos di Makassar. Iya, karena kami juga sedang penelitian, jadi tidak sempat untuk pulang kampung. Oke. Dan kami rencana mengambil foto di lahan penelitian kami. Apakah bisa seperti itu, Bu? Atau bagaimana? Kalau aktivitas kalian di sekitar, sebenarnya bisa di kos aja sih, karena sekarang kan yang jadi rumahnya kalian adalah kosnya kalian. Tapi kalau di tempat praktek itu tidak banyak, maksudnya tidak ada kerumunan orang dan lain sebagainya, saya rasa tidak apa-apa. Aktivitasnya tidak ada memang di juga situ. kalau yang di lahan saya hanya sendiri. Makanya saya rencana mau ambil foto di lahan saja karena itu jadi kegiatan kita juga, kegiatan saya pribadi juga, penelitian jadi kita di sana. anggap karena sedang jauh di rumah, yang menjadi rumah kalian saat ini adalah lahan tempat praktek, ya enggak apa-apa. Di sekitar situ saja. Iya. Iya, Bu. Iya, syukran, Bu. Oke, masih ada yang lain yang mau bertanya? Saya. Oke, silahkan. Saya mau bertanya, Kak. Iya, silahkan. Begini, Kak. Kan untuk yang diupload di link Google Drive itu ada 3 foto yang diperbolehkan. Yang ingin saya tanyakan, dan yang diupload di akun Instagram masing-masing itu boleh 3 juga tidak, Kak? Atau hanya boleh. 1 saja yang? Boleh 3 juga. Kalau kalian mengupload, memberikan 3 file kepada panitia, ya diusahakan 3-3-nya itu juga dimasukkan ke dalam feed Instagram kalian. Oh iya, makasih banyak, Kak. Oke. Kalau untuk captionnya, Kak, harus ada atau bagaimana, Kak? Iya, harus disertai caption dan harus mentak akun-akun yang saya sebutkan tadi. Nanti saya share kembali di grup WhatsApp kita. Untuk captionnya itu, Kak, terserah dari kita atau bagaimana? Terserah ke kreativitasan kalian.
semakin menarik, ya semakin bagus captionnya, meskipun tidak masuk ke dalam item penjurian. Oh iya, makasih banyak, Kak. Ada lagi? Saya, Kak, saya. Oke, silahkan. Begini kan, kalau ini Kak, pas mendaftar, langsung diunggah juga ininya Kak, videonya. Pengecualian video apa ini? Yang lagu Lomba apa religi. ini? Oh, lagu religi. Kakak Ella, silakan. Bagaimana? Kenapa? Tadi malam Kak, saya daftar, terus langsung penguploadan video juga Kak. Iya, jadi daftar saja, terus nanti bisa menyusul videonya, karena kami perpanjang juga pendaftarannya sampai tanggal 23, jadi videonya juga bisa diupload sampai tanggal 23 terakhir. Kita sudah masuk di dalam grup? Iya, Kak, sudah. Oh iya, baik. Bisa di-upload videonya nanti sampai tanggal 23. Oh iya Kak, karena tadi malam langsung ku-upload juga Kak, karena saya kira terakhir juga tadi malam. Ya, enggak apa-apa. Apanya yang ini? Format videonya sudah MP4? Iya. Sudah, malam itu tinggal namanya saja. Tolong cek di grup, ada saya sudah chat minta di list nama, NIM dan fakultasnya. Iya Kak. Iya, makasih. Terima kasih. Nah, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya soal Instagram Challenge? Saya Kak. Silahkan. Ya. Saya Kak ingin bertanya yang lomba cabang nyanyi solo. Bisa Kak? Bagaimana? Saya ingin bertanya yang cabang lomba nyanyi solo. Boleh Kak? Ya, silahkan. Ya, jadi saya ingin bertanya Kak, bagaimana ketentuannya? Apakah pada saat video kita itu harus berdiri atau duduk? Atau bagaimana Kak? Dan apakah kita harus perkenalkan diri dulu, nama, asal, atau langsung saja menyanyi? Terima kasih. Kalau filenya, jadi supaya tidak lebih dari 4 menit, nanti filenya saja yang ditulis, nama, NIM, fakultas. Nanti Adek masuk ke grup WA-nya lomba nyanyi, nanti di situ daftar ininya. Tapi yang nanti di situ ada saya tadi kan sudah dibahas yang untuk nyanyi. Nanti di situ saya akan ulang lagi penjelasannya. Yang jelas bisa di penilaiannya itu kita harus ekspresi. Jadi kriteria penilaian adalah ekspresi. Luasan Kak. Apa tadi yang bertanya? Kak, putus-putus. Jadi Kak, apakah harus full satu badan atau bisa setengah badan? Ya, tidak masalah satu badan. Suaranya kedengaran baik begitu. Oh iya. Jadi terserah aja di Kak, bisa landscape, bisa portrait. Ya, kasih Kak. Masuk di grup. Ada ini di challenge di chat sudah mendaftar tapi belum kirim filenya. Kalau kalian baca berita, sekarang ini lagi heboh orang-orang nyobain NFT. Sebenarnya gue juga pengen nyobain. IGC ada yang bertanya di chat soal IGC. Ya. Siapa? Ini kemarin sudah mendaftar namun belum kirim. Apa untuk pengiriman file kita harus mendaftar ulang atau memang tersedia ruang khusus untuk pengiriman file atau foto? Memang untuk Instagram Challenge belum ada yang mengirimkan filenya karena baru technical meeting ini diberitahukan temanya.
Makanya kemarin-kemarin itu para peserta Instagram Challenge cuma mendaftar saja, belum ada yang mengumpulkan fotonya. Ada yang bertanya, saya lihat batas pengiriman dan upload foto di Instagram itu paling lambat tanggal 23. Ada tadi kayaknya yang mau bertanya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Kak. Ya. Ini kan yang untuk Instagram Challenge ini Kak, dia kan penilaiannya kalau tidak saya salah lihat di Juknis itu berdasarkan ya Kak, berdasarkan like atau apa tadi itu? Iya Kak? Tetap berdasarkan atau memang juri. dia ada juri? Oh juri. Yang iya, berdasarkan Kak. like itu TikTok. Oh iya Kak. Terima kasih Kak. Oke. Jadi Kak mau tanya Kak. Iya. Jadi untuk misalnya tidak berpengaruh itu banyaknya like di akun Instagram tak Kak? Yang paling diutamakan itu adalah penilaian dari juri, karena juri tetap untuk menyemarakkan lomba ini kalian diharapkan untuk membagikan file, membagikan feed Instagram kalian di Instagram masing-masing supaya tetap banyak yang like dan komen supaya acara pensi kita ini lebih meriah lagi. Tapi penilaian utama itu berdasarkan dari keputusan juri. Makanya salah satu item tadi adalah keputusan juri tidak bisa diganggu-gugat. Karena kami punya juri-juri yang profesional untuk menilai hasil-hasil karya fotografi kalian untuk ditetapkan menjadi pemenang. Iya Kak, iya. Kasih Kak. Yang lain? Kak, yang untuk TikTok. Tanya. Belum di TikTok deh. Coba dulu di TikTok. Coba nggak dulu di TikTok, belum. Ibu, saya mau buka puasa orang. Ibu saya mau bertanya Bu. Yeah. Ya, yang untuk fotonya ini Bu, apakah harus full satu badan atau harus terkentar mukanya atau boleh ini kayak dari samping begitu? Foto apa? Terserah kalian sesuai dengan kreativitasan kalian. Kalian mau memfoto dari kalian sebagai objeknya atau benda-benda pendukung kalian di sekitar kalian sebagai objeknya, terserah kalian. Bagaimana kreativitasan dari kalian? Oh iya Bu, iya, dimengerti. Syukran Bu, syukran. Ya, tidak boleh tanpa busana. Alamat penerima. Bang, Ini foto-fotonya itu mau alam, mau terserah, yang jelas sekitar rumahmu, jangan rumahnya orang. Iya, jangan rumahnya orang. Masih foto nanti rumahnya orang. Iya, iya. Ketika ada visitasi, diminta. Ada lagi? Nama dan alamat. Nama tak dulu, baru alamat dulu. Masih ada? Kak Ella, kayaknya sudah tidak ada yang mau bertanya. Silahkan lanjutkan ke TikTok Challenge, karena pesertanya TikTok Challenge kayaknya sudah tidak sabar lagi mau mendengarkan technical meeting-nya. Ngakak. Kami Kak bertanya. Saya sebelum bertanya lagi, saya mau persilahkan Pak Suryanto untuk menjawab challenge. Ini Pak Anto memang ini spesialis TikTok memang. Ahlinya TikTok kan. Iya, dia raja TikTok ini. Raja TikTok. Kemudian kepuasan pengguna ini kan kepuasan pengguna kan sama di orang lama. Kanda ini man. Cuma Ada pertanyaan di chat Kanda. kriterianya. Dan kita menyusun kuesioner kepuasan pengguna dengan mengacu ke penilaian yang ada di orang. Ada kalau salah ada 7 poin penilaian. Ada mungkin contoh TikToknya kan Danto ini. Boleh langsung nggak ke Danto dipraktekkan. Saya harus sesuai lagu yang di Juknis. Ya, kami persilahkan Pak Suryanto untuk Kasih contoh dulu TikToknya sana. Kasih contoh TikToknya Sasa.
Ada bunyi kriteria tersendiri nih, Bos. Yang pesan pengguna dia sudah tentukan. Ini masuk etika, masuk penguasaan bahasa asing. Apa nak? Komputer. Saya kan coba memberikan penjelasan terkait lomba TikTok Challenge. Jadi untuk tema tetap temanya adalah belajar di rumah. Kemudian tahapan pelaksanaannya, jadi peserta mendaftarkan diri di pada kolom bit yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian memfollow di apk@unhas, kemudian Unip, kemudian kemahasiswaan Unhas. Kemudian peserta mengupload video TikTok ya di Instagram pribadi peserta dengan hashtag Unhas TikTok Challenge, kemudian di rumah aja, kemudian pensi virtual Unhas, kemudian menandai men-tag kembali ya di apk Unhas, kemudian Unhas Hasanuddin Unip, kemudian kemahasiswaan Unhas. Kemudian video ini pendaftarannya atau Anda mengupload berakhir pada tanggal 23 Mei 2020. Kemudian voting akan ditutup tanggal 28 Mei 2020. Nah, peserta yang keluar sebagai pemenang akan diupload di kemahasiswaan Unhas, kemudian di YouTube kemahasiswaan Unhas. Adapun ya secara ketentuannya bahwa panitia berhak menggunakan video TikTok ini, kemudian keputusan pemenang adalah sah serta tidak bisa diganggu gugat. Kemudian lokasi yang digunakan untuk lomba adalah sekitaran tempat tinggal peserta. Tadi waktu sebelumnya pada saat tadi di Instagram, apakah bisa di tempat kos, yang jelasnya di mana posisi Anda sekarang bertempat tinggal. Bisa di rumah, kemudian di tempat kos, atau ada yang di lapangan tadi, itu bisa dilakukan. Nah, kemudian ya, jadi video yang diperlombakan wajib diupload kembali di IG pribadi ya, peserta dengan hashtag Unhas TikTok Challenge, kemudian di rumah aja, kemudian pensi virtual Unhas. Kemudian Anda menandai kembali men-tag ya, men-tag tadi ketiga yang saya sudah sampaikan. Kemudian pemenangnya nantinya adalah peserta dengan TikTok terfavorit pada hashtag Unhas TikTok Challenge. Itu mungkin penjelasan dari saya, kakak-kakak. Baik, terima kasih. Terima kasih yang mulia TikTok. Aja TikTok. Terima kasih banyak Pak Surya. Ini saya ini orang terbaru, Pak. Kuncinya ini adalah karya. Untuk adik-adik yang mau bertanya, berapa karya dosen, berapa karya mahasiswa. Itu sama. challenge yang mau bertanya, silahkan. Siapa pasti? Sudah kayaknya, sudah. Ya. Nah, saya kira ini sudah ada gambar di kita ya. Jika kita ingin memilih opsi ISK. Ada pertanyaan ini untuk saya kira tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Kusma bahwa Departemen Sastra Daerah penilaiannya adalah finalitas, momen, kreativitas, dan kesesuaian tema ya, temanya juga aja. Belajar di rumah maksudnya. Departemen Sastra Daerah sebenarnya sudah menyampaikan, saya sudah menyampaikan orang ke DP, tapi kan orang itu kan masih. Ya, baik. Tadi ada pertanyaan dari Ainun Pertiwi untuk TikTok Challenge. Apa indikator penilaiannya? Indikator penilaiannya adalah tadi mana? Sorry, yang barusan saya bacakan. Orisinalitas, momen, kreativitas, dan kesesuaian dengan tema. Temanya adalah belajar di rumah. Ada lagi yang mau bertanya? Dipersilahkan.
ingin bertanya Kak. Ya, silahkan Muhammad Jibril. Itu kalau TikTok Challenge, apakah aplikasi dalam mengeditnya pure dari aplikasi TikToknya atau bisa kita edit di aplikasi lain dan diupload ke TikTok Kak? Atau bagaimana? Ya, harus dari TikTok toh, karena kan TikTok Challenge. Jadi harus, kan banyak pilihan editnya tuh TikTok, lagunya semua ya. Semuanya harus dari TikTok. Oh ya Kak. Ya, saya kira begitu. Bagaimana Pak Anto? Cocok nih? Baik, ada lagi yang mau bertanya? Untuk peserta TikTok ini sekedar informasi baru 9 peserta. Iya. Jadi dipersilahkan untuk peserta dari untuk mengkasih tahu temannya yang lain masih banyak kesempatan untuk ikut ke TikTok Challenge. Peserta lain yang kalau mau yang sudah ikut di kategori lain mau ikut TikTok juga silahkan. Ada pertanyaan, apakah jumlah likes berpengaruh ke penilaian? Iya, kalau kita lihat di lomba TikTok Challenge, itu pemenangnya adalah pemenang dengan video terfavorit. Jadi khusus untuk TikTok ya, ini tidak berlaku untuk kategori lomba lain, tapi pemenang TikTok ini adalah video terfavorit, jadi tidak pakai juri. Jadi memang kita lihat dari banyaknya jumlah like-nya. Di hashtag Unhas TikTok Challenge. Jadi, Ade Ainun silahkan lihat di Juknisnya. Juknisnya ada di website kemahasiswaan. Pemenang untuk TikTok Challenge adalah peserta dengan video TikTok terfavorit pada hashtag Unhas TikTok Challenge. Kak mau tanya Kak. Iya. Kak kalau sistemnya kayak gitu kan, kalau yang followersnya ribuan atau yang banyak gitu kan cuma melet-melet doang atau gerakin jari doang kan bisa ribuan likes. Itu kan enggak masuk konten atau gimana kan udah juara Kak. Oh, bagaimana Pak Ketua? Iya. Betul. Bagaimana Pak Ketua Panitia? Kondisi sekarang ini adalah sesuai dengan saran Pak Hasim, yakni perpanjangan tanpa dengan status sekarang kita akan sebenarnya adalah agreement yang dikonversi menurut orang itu dia akan cuman dia bilang kalau banyak followernya artinya otomatis banyak like-nya. Bagaimana tahu itu Pak Ketua? Oh ya, saya kira sementara seperti itu sambil kami akan secara internal bicarakan dulu ya masukannya teman-teman yang bertanya. Belum ada format yang secara pasti. Pak Ketua di belakang suara tak Pak Ketua? Ya. Dengar. Iya, sudah fokus Pak. Ribut. Halo. Halo. Belakang suara tak Pak Ketua? Oke. Kedengaran hasil rapat. Sudah? Ya, untuk tadi pertanyaannya itu, saya kira kami keep dulu ya, kami bicara secara internal bagaimana masukannya tadi. Nanti akan diumumkan kembali di grup. Ya, secepatnya di grup akan diumumkan. Habis ini kami akan rapat secara internal dulu untuk ambil keputusan masalah pertanyaan tadi itu. Terima kasih. Bagaimana anunya orang yang cuma 180.000. Malam ini setiap bulan itu kita tanya sebanyak seharusnya. orang yang akan dilakukan. Kita kejadian begitu kan begini kita bilang kan baru ini tidak ada yang baru lama. Bilang kalau begitu alasannya, kurang aja. Ada lagi yang mau bertanya?
adik-adik yang mau ikut TikTok Challenge silahkan bergabung di grupnya, Dik. Apakah masih ada pertanyaan lain dari tentang TikTok ataupun dari kategori lomba yang lain? Saya, Bu. Iya, silahkan. Kan beberapa lomba sudah kami kirim. Nah, belum kita perkenalkan nama, begitu, Bu. Apa bisa dikirim ulang lagi videonya itu? Bisa jadi kirim ulang, cuman saya kira yang penting kita punya file sudah jelas di situ namanya, formatnya ya, format pengirimannya, ada nama tak di situ. Oh, tidak, Bu. Saya lupa kirim file dengan format namanya begitu, Bu. Langsung kirim file doang. Iya, karena memang waktu itu ini ya, tidak apa-apa bisa dikirim ulang saja. Oh iya, Bu. Ya, syukran, Bu. Syukran. Apakah ada lagi pertanyaan tentang lomba dari kategori manapun? Kalau ada yang masih mau bertanya, kami persilahkan. Saya, Kak. Ya, silahkan. Atas saya Muhammad Fikri Ma'arif. Mau bertanya, Kak, yang disuruh perbaiki format videonya ke MP4, ini tetap harus list nama di grup WA, karena katanya ada beberapa peserta yang sudah setor tapi tidak ikut format nama, atau enggak usah nih? Kalau untuk yang nyanyi ini ya, khusus yang menyanyi, kalau misalnya formatnya sudah MP4, setor saja namanya. Tapi kalau misalnya memang dia mau kirim ulang videonya, tidak perlu di-store namanya. Tapi kalau sudah terlanjur, ini kan sudah panjang listnya. Kalau sudah terlanjur, sudah biarkan saja. Nanti yang penting semua masuk grup, nanti di grup saya akan komunikasikan yang mana yang kami miss, karena kan tujuannya ini supaya nanti panitia bisa list, kami akan download satu persatu videonya peserta, nanti kami list, jangan sampai ada yang ketinggalan videonya begitu ya. Jadi makanya dikasih begini. Oh iya, Kak, terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi yang... Iya, Kak. Kan di situ, Kak, di kuesionernya kuesioner itu sudah ada kayak format nama dan sebagainya. Jadi filenya juga harus memang ada namanya nih, karena yang kami mau upload lagi ini dengan video yang sama, Bu, begitu. Kan judul filenya saja. Kalau memang mau diupload ulang, jadi format tak salah toh, kita mau upload ulang. Iya. Upload nih dengan format namanya, ini yang buat yang nyanyi ya. Tapi kalau misalnya formatnya sudah MP4 tapi namanya saja, ini kasih masuk saja listnya di grup. Nanti Oh iya, namanya saja, Bu. Formatnya sudah MP4. Kasih list Miki saja, ini ada list nama di grup menyanyi. Silahkan namanya, nanti panitia yang perbaiki nama filenya, enggak masalah. Oh iya. Syukran, Bu ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa tutup, Pak Ketua Panitia. Saya, Bu. Masih ada, silahkan. Mau bertanya, kalau untuk lomba puisinya itu bisa pakai instrumen, Bu? Bisa pakai pengiring atau bagaimana? Bagaimana Ibu Andi Lili? Kalau saya nggak salah tadi bisa. Oh iya. Iya, kasih. Bu, saya mau bertanya, Bu. Tapi itu tadi yang saya bilang bahwa tidak masuk dalam kriteria penilaian. Bu, saya juga mau bertanya, Bu. Ya, silahkan. Untuk puisi, apakah boleh ada penambahan subtitle seperti di videonya seperti kalimat puisinya, Bu, ditaruh di video? Bisa atau tidak? Itu masuk mixing, Kakak Ela, Dek? Itu masuk edit. Oh, jadi tidak boleh. Bagaimana? Kalau ya kayaknya termasuk edit. Iya, masuk diedit, Bu. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan editing dilarang, Bu? Saya kira begitu. Bagaimana Ibu Lili? Untuk Iya. Edit dan mixing tidak diperbolehkan. Oh, Bu, terus hasil technical meeting ini apakah akan di-share ke grup? Iya.
Rencana akan di-upload Kak Eladi, Bu Daniela, di YouTube. Technical meeting ini akan kita upload ke YouTube kemahasiswaan. Kemudian namanya nanti kita ada poin yang penting. Mungkin minta tolong koordinator masing-masing lomba untuk dicatat apa poin-poin yang tambahan yang tidak ada di Juknis hasil TM ini, dan mungkin bisa di-upload ke grupnya. Jadi misalnya soal menyanyi, tadi ada banyak tambahan-tambahan seperti tambahan durasi dan macam-macam yang lain. Nanti dimasukkan di grupnya lomba menyanyi. Tambahan informasinya. Mungkin minta tolong. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Minta tolong untuk Ibu Lili, Pak Anto, sama Ibu Ica untuk tambahkan mungkin bisa dirangkum apa poin-poin hasil technical meeting ini, di poin-poin saja beberapa, baru di-share ke grupnya. Artinya hal-hal yang belum ditaruh di Juknis tapi muncul dari technical meeting ini. Mungkin begitu, Di. Apakah ada lagi yang pertanyaan? Saya, Kak. Anda. Jadi Kak, kan pada saat regis yang belum kumpul video itu yang kumpul itu link Google Drive-nya Ji. Jadi kalau kami sudah kumpul videonya dikabari saja Kak. Ya. Silahkan dikonfirmasi ke koordinator lombanya. Oh iya Kak. Ya. Makasih. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya mungkin dari mahasiswa? Ada yang mau ditambahkan mungkin dari rekan-rekan panitia? Kalau tidak ada, mungkin kita sudah bisa tutup nih, Pak Ketua Tabe, silahkan. Oh, dari Prof. Syukri Paluturi, iya hasil technical meeting ini akan di-share di grup peserta, Prof. Ya. Ya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu Wakil Dekan 3 yang masih berkenan mendampingi kami untuk technical meeting Kasubag Kemahasiswaan Kanda Idiman, juri lagu dangdut. Prof. Sutri, iya. Bapak WR3, Pak Direktur, dan teman-teman panitia, serta peserta. Hasil technical meeting secepatnya akan kita upload ke grup-grup masing-masing peserta dan ke YouTube Kemahasiswaan Unhas. Terima kasih atas kerjasamanya. Tetap di rumah aja, tetap sehat. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Kami tutup technical meeting ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.